Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yu-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 558 bertepatan dengan bab ke 2748. Tebakan Sujiyu tentang Sujipe sangat tepat. Hal pertama yang dilakukan Sujipe begitu kembali ke kamar adalah segera melaporkan percakapan mereka pada Su Chengpeng. Ketika Su Chengpeng mendengar ucapan Sujipe kalau Sujiyu memutuskan untuk meminta dirinya menerima sanksi hukuman kepada konferensi hukuman pada konferensi pers malam ini, dirinya merasa cemas seketika. Dia tentu saja memiliki cara untuk melindungi dirinya dari sanksi hukum. Yang benar-benar dia khawatirkan adalah jika Sujiyu melakukan ini, dirinya tidak akan bisa pulih lagi. Karena begitu dirinya melanggar hukum, masyarakat di seluruh negeri tidak akan melupakan masalah ini dengan mudah. Begitu dirinya muncul di publik, masyarakat akan merasa dirinya adalah penjahat yang sudah seharusnya masuk penjara. Dengan cara ini, kemanapun dirinya pukul tetap saja akan dicaci maki. Dengan cara ini, kemanapun dirinya muncul tetap saja akan dicaci maki orang. Reputasinya tidak akan bisa kembali lagi saat dia tidak tahu bagaimana menghentikan Sujiyu menuduh dirinya di konferensi pers. Sujipe memberikan kabar lain yang lebih mengejutkan. Sujipe berkata mendengar nada suara Jiyu. Tampaknya dia sudah bersama dengan orang misterius itu. Aku rasa pria misterius itu tahu kalau Jiyu datang ke Jinling lagi, baru datang kemari. Dengan begini bisa menjelaskan mengapa dia bisa menyelamatkan Jiyu dan ibuku begitu insiden itu terjadi. Telapak tangan Su Chengpeng penuh keringat begitu mendengarnya. Dia menyadari kalau masalah ini sudah berkembang ke arah terburuk. Dia takut Sujiyu dan Du Haiking selamat, tapi mereka berdua saat kembali sudah menjadi orang lain. Dia takut Sujiyu diselamatkan oleh ahli bela diri Jepang, Cina, dan orangnya adalah dia. Dia takut di belakang Sujiyu akan terus mendukungnya, tapi tak disangka mereka berdua benar-benar memiliki hubungan asmara. Dalam situasi ini, solusi terbaik yang dapat dipikirkan Su Chengpeng adalah buru-buru memperbaiki hubungan Sujiyu. Selain itu, sepertinya tidak ada pilihan yang lebih baik lagi. Jika bisa segera memperbaiki hubungan dengan Sujiyu, mungkin dapat menenangkan emosi Sujiyu untuk sementara waktu. Bukan hanya dapat mengurangi masalah konferensi pers, tapi ancaman dari ahli bela diri yang misterius itu juga akan berkurang banyak. Dengan demikian dirinya juga sudah memenangkan langkah pertama. Mungkin saja bisa membuat Sujiyu lengah dan dapat mengetahui informasi yang lebih detail mengenai ahli bela diri itu dari mulutnya. Kemudian menemukan cara untuk menangani ahli bela diri itu, lalu mencari kesempatan untuk mengirim Sujiyu ke luar negeri dengan status tahanan rumah. Dengan demikian semua krisis dapat teratasi. Memikirkan hal ini membuat Su Chengpeng segera mengambil keputusan dan berkata kepada Sujipe, aku akan segera menelpon Jiyu dan melihat apakah bisa membujuknya. Sujipe buru-buru berkata, kakek, jika kamu sekarang menelpon Jiyu, bukankah dia akan tahu kalau aku bersekongkol dengan Anda? Su Chengpeng berkata dengan acuh tak acuh dengan kepintaran Jiyu. Dia pasti sudah menebaknya meski aku tidak menelponnya, karena kamu tiba-tiba pulang dan menanyakan hal ini padanya. Su Chengpeng menghela napas lagi dan melanjutkan, mungkin alasan Jiyu memberitahumu adalah ingin menyampaikan kata-katanya padaku lewat mulutmu, kemudian baru bernegosiasi denganku. Su Chengpeng sangat memahami cucunya. Sujiyu sejak kecil sudah sangat cerdas dan tidak bisa dibandingkan dengan cucu-cucunya yang lain. Tidak mungkin dia bisa diperdaya oleh Sujipe. Sujipe merasa pipinya menjadi panas mendengar ucapan kakeknya melalui telepon. Sujipe tahu dia perempuan
memang lebih pintar dari dirinya, tapi kata-kata kakek ini sedikit melukai harga dirinya. Pada saat bersamaan juga membuatnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya dalam hati, apakah Jiyu benar-benar meminjam mulutku untuk mengirim pesan pada kakek? Su Chengpeng tidak ada waktu untuk mempedulikan suasana hati Su Jipe saat ini, lalu berkata, begini saja dulu, aku akan menelpon Jiyu. Lalu dia langsung menelpon telepon dan menelpon Su Jiyu. Su Jiyu saat ini sedang duduk di meja sambil menatap ponsel yang diletakkan di atas meja. Dia menghela napas lega saat melihat ponselnya berdering, lalu muncul nama kakek di layarnya. Namun dia tidak segera mengangkat telepon dan baru menekan tombol jawab saat telepon berdering untuk keempat kalinya. Begitu telepon terhubung, Su Jiyu bertanya dengan dingin, "Untuk apa Anda menelponku?" Su Chengpeng mendengar pertanyaannya buru-buru menjelaskan, "Jiyu, kakek menelpon untuk meminta maaf padamu mengenai kejadian yang terjadi padamu dan ibumu. Kakek memang harus bertanggung jawab penuh, namun kakek ingin menjelaskan padamu kalau kakek tidak pernah berpikir untuk mencelakaimu. Apa yang terjadi padamu benar-benar sebuah kecelakaan." Su Jiyu mengiyakan dan berkata dalam hati, "Aku percaya apa yang Anda katakan, tapi Anda ingin membunuh ibuku bukanlah sebuah kebetulan, kan?" Su Chengpeng tahu saat ini sudah tidak perlu menjelaskannya atau menutupi lagi. Mereka berdua adalah orang cerdas dan hal yang sudah sama-sama mereka ketahui seperti ini tentu saja sudah tidak bisa membersihkan diri sendiri. Jadi dia menghela napas dan berkata dengan malu, "Aku mengakui kalau aku memang tidak begitu menyukai ibumu, terutama saat dia pergi ke Jinling dan terang-terangan turut serta dalam pelelangan rumah tua Ji Changying dan mencoreng muka seluruh keluarga Su. Aku juga karena emosi sesaat membuat keputusan yang tidak rasional itu. Aku harap kamu bisa mengerti kesulitanku." Su Jiyu membalas, "Iya, ibuku memang tidak benar dalam hal ini, tapi aku rasa ibu tidak salah. Lagi pula yang mengkhianati pernikahan lebih dulu adalah ayahku. Dia sudah selingkuh sebelum ibu mengandungku dan punya anak haram. Anda juga tahu hal ini. Lagi pula ibuku datang ke Jinling setelah meminta cerai dari ayahku. Terlebih lagi aku merasa apa yang ibuku lakukan tidak melanggar norma. Anda ingin membunuh ibuku karena hal kecil ini. Apakah ini tidak terlalu berlebihan?" "Ya, ucapanmu benar," Su Chengpeng berkata dengan tulus. "Setelah kejadian ini aku benar-benar menyesal. Jadi aku harap kalian berdua dapat memberiku kesempatan untuk menebusnya." Su Jiyu berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tidak merasa hal ini bisa ditebus. Ibuku tidak ingin melihat Anda lagi seumur hidup dan aku mungkin juga tidak ingin bertemu dengan Anda lagi dalam waktu lama." Lalu Su Jiyu melanjutkannya lagi, "Meski aku adalah cucu Anda, tapi jauh lebih di lubuk hatiku, aku masih berharap Anda dapat memikul tanggung jawab dan konsekuensinya lalu menyerahkan diri pada polisi." Su Chengpeng sangat kesal mendengar ini, namun dia tidak berani mengatakannya dan hanya bisa berkata dengan tanpa daya, "Jiyu, bagaimanapun juga aku adalah kepala keluarga Su. Aku bukan hanya harus memimpin keluarga Su, tapi juga mewakili citra dan status keluarga Su. Jika aku benar-benar masuk penjara, bukan hanya tidak baik terhadap keluarga Su, tapi juga tidak akan memberikan keuntungan apapun untukmu." Su Jiyu berkata, "Aku hanya ingin sebuah keadilan." "Keadilan?" Su Chengpeng menghela napas dan menjawab, "Jiyu, begini saja. Kamu adalah anak yang pintar dan kita tidak perlu berputar-putar lagi. Katakan saja langsung padaku, kamu ingin aku melakukan apa baru kamu bisa melupakan hal ini." Su Jiyu berkata, "Aku tadi sudah bilang, aku harap Anda bisa menyerahkan diri pada polisi." Su Chengpeng tersenyum dan menghela napas. "Jiyu, jika aku tidak salah tebak, kamu sudah membicarakan begitu banyak hal pada JP. Pasti karena ingin bernegosiasi denganku, kan? Sejujurnya, kakek juga tidak menyalahkanmu memiliki pikiran seperti itu. Bagaimanapun juga aku harus menebus kesalahan pada kalian berdua. Jadi, jika kamu memiliki permintaan apapun, katakan saja padaku. Selama aku bisa melakukannya, aku akan mengabulkannya."
Sujeju mendengar Su Chengpeng dengan lugas mengatakan apa yang dirinya pikirkan dalam hati dan hanya bisa menghela napas dalam hati. Berbicara dengan orang pintar memang menghemat waktu. Kita adalah orang yang bisa langsung paham hanya dengan satu kalimat, benar-benar menghemat banyak waktu. Sehingga Sujeju tidak lagi menyembunyikan motif aslinya yang berkata, ucapan Anda benar, aku memang ingin mendapatkan kompensasi untukku dan ibu. Aku rasa hal ini memang pantas kami dapatkan. Lalu Sujiyu menambahkan, oh iya, ini bukan hanya untukku dan ibu, tapi juga untuk ayahku. Agar aku dengar dia sudah menghilang seperti paman kedua. Dia menghilang saat melakukan tugas untuk keluarga Su. Jadi dia layak mendapatkan kompensasi. Su Chengpeng bertanya padanya, Juju, apakah kamu tidak tahu mengenai hilangnya ayahmu? Dia menghilang di Jinling dan aku merasa kehilangannya ini ada hubungannya dengan sangat besar dengan dermawanmu. Sujiyu membantah, aku tidak tahu persis bagaimana ayahku menghilang. Aku hanya tahu dia datang ke Jinling karena membantu keluarga Su merundingkan kerjasama dengan Jepang. Su Chengpeng menghela napas dan berkata, ayahmu memang ke Jinling untuk membahas kerjasama. Dia tadinya akan menemui kepala keluarga Ito Yohiko, namun dia sudah menghilang sebelum menemui Ito Yohiko, dan sebelum menghilang dia sempat menggunakan otoritasnya untuk mentransfer 100 juta dolar dari rekening keluarga ke rekening luar negeri yang tidak diketahui. Aku curiga dia sudah diculik. Lalu Su Chengpeng bertanya lagi, apakah kamu benar-benar tidak tahu hal ini? Apakah kamu tidak pernah bertanya pada dermawan? Atau dia sama sekali tidak memberitahumu? Sujiyu berkata dengan datar, dia tidak memberitahuku, tapi aku rasa dia juga tidak memiliki alasan untuk menyerang ayahku dan ayahku juga tidak pernah menyinggungnya. Lagi pula bahaya yang aku temui dengan ibu juga tidak ada hubungannya dengannya. Ketika Su Chengpeng mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi tidak enak lagi dilihat. Jeju bilang, Su Saudao tidak menyinggung dermawan karena Su Saudao tidak ikut serta dalam insiden yang dialami dia dan ibunya. Kalau begitu, bukankah ucapannya ini menunjuk padaku? Dengan kata lain, karena aku merencanakan pembunuhan terhadap Du Heking, aku sudah menyinggung dermawannya. Kalau begitu, apakah dia sudah bersiap untuk melawanku? Ucapan Sujiyu mengandung ancaman samar dan membuat Su Chengpeng sakit kepala. Namun dia sekarang tidak berani menyinggung Sujiyu secara langsung. Bagaimanapun dia masih berencana untuk mendamaikan hubungan dengan Sujiyu terlebih dahulu, baru mencari cara untuk mencari tahu siapa dermawan itu. Jika bisa memberi beberapa petunjuk pada Xuan Pengnian dan membiarkan Xuan Pengnian membunuhnya dengan cara metafisika sehingga dia bisa menyelesaikan masalah ini, jadi dia segera berbicara dengan nada penuh kompromi dan berkata dengan penuh penyesalan, Jeyu, apa yang kamu katakan memang benar. Aku bersalah padamu juga ibumu dan lagi ayahmu juga mengalami kecelakaan karena keluarga Su. Aku benar-benar harus menebus kalian. Lalu Su Chengpeng menambahkan lagi, Jeju, katakan saja kompensasi apa yang kamu inginkan. Selama aku bisa melakukan, aku akan mengabulkannya. Awalnya Su Jiyu tidak ingin melakukan transaksi dengan Su Chengpeng. Dia tidak peduli dengan uang dan dia juga tidak mungkin dengan begitu mudahnya memaafkan perbuatan Su Chengpeng. Bahkan seumur hidup juga tidak mungkin memaafkannya. Namun sejak Yi Chen memintanya menjadi kepala keluarga Su dalam waktu 3 tahun, dia sudah merubah cara pikirnya. Dulu dia tidak berusaha merebut, tidak menonjolkan diri di dalam keluarga, namun sekarang dia harus mengubah caranya. Kemudian Sujiyu bertanya pada Su Chengpeng, apakah ayahku ingin bertemu dengan Ito Yohiko untuk membicarakan bisnis pengiriman lintas samudera? Iya, Su Chengpeng menjawab dengan jujur, bisnis pengiriman lintas samudera kita sekarang telah berhenti beroperasi. Kita diawasi sangat ketat oleh pihak pemerintah karena mereka kurang puas dengan keluarga Su. Ayahmu kali ini ingin mentransfer seluruh kapal dan sumber daya kita ke Jepang, lalu memanfaatkan sumber daya pelayaran dan pelabuhan dari perusahaan lokal di Jepang untuk melanjutkan pengoperasian bisnis kita. Sayangnya, Sujiyu segera menjawab, begini saja,
Aku mau seluruh bisnis pengiriman lintas samudera milik keluarga Su diserahkan padaku. Kelak aku yang akan mengambil keputusan dalam mengalokasikan seluruh sumber daya yang bersangkutan dengan bisnis tersebut. Mulai dari pengoperasian, keuangan, sampai semuanya berada di bawah tanggung jawabku seorang. Bahkan saham perusahaan juga berada di bawah namaku sendiri dan tidak boleh memiliki hubungan kerja sama apapun dengan keluarga Su. Su Chengpeng tidak menyangka Su Jiyu memiliki obsesi sebesar itu. Kemudian dia berpikir dalam hati, Jiyu bocah ini ingin menguasai seluruh bisnis pengiriman lintas samudera keluarga Su. Total harta keluarga Su yang berada dalam bisnis ini senilai lebih dari 300 miliar, setidaknya menguasai 20% dari nilai harta benda keluarga Su. Uang sebanyak itu harus hilang dalam sekejap. Gadis ini serakah juga. Su Chengpeng lebih menyukai harta dan tahta daripada nyawa sendiri dan sama sekali tidak rela untuk berbagi kekuasaan yang berada di tangannya dengan siapapun juga. Meski Su Chengpeng telah setua ini, tetapi dia terus menggenggam erat tampuk kekuasaan di keluarga Su dan mengendalikan setiap bisnis dan otoritas keuangan milik keluarga Su. Ketujuh putra-putrinya dulu juga pernah memintanya untuk membagi kekayaan keluarga Su, tetapi setiap kali selalu ditolak dengan tegas oleh Su Chengpeng. Kemudian ketujuh putra dan putrinya menggunakan cara yang berbeda untuk membujuk Su Chengpeng. Tidak membagi kekayaan juga tidak masalah. Setidaknya masalah bisnis dibagi dari berbagai sektor dan tiap orang diberi tanggung jawab untuk mengelolanya. Tetapi Su Chengpeng masih tidak setuju. Dia seperti seorang kaisar di zaman kuno. Su Chengpeng tidak hanya menolak untuk membagikan harta kekuasaannya pada para pangerannya, tetapi dia juga tidak setuju putra-putrinya menjadi penguasa di area bisnisnya. Intinya keluarga Su adalah miliknya, jadi tidak ada bagian yang boleh dibagikan pada orang lain. Karena itu ketika Su Chengpeng mendengar permintaan Su Jiyu, pikiran pertama yang muncul di pikirannya adalah kemarahan. Jika dulu ada yang membahas hal ini di depannya, jangankan Su Jiyu, meski putra-putrinya sendiri, kalau ada yang berani secara pribadi membicarakan hal ini dengannya, maka Su Chengpeng pasti akan menampar mereka lalu mengusir mereka keluar negeri. Tetapi sekarang karena ada berbagai bahaya yang mengancam, jadi dia mau tidak mau mempertimbangkan permintaan Su Jiyu dengan seksama. Su Chengpeng berpikir dalam hati, jika aku tidak mensetujuinya, maka malam nanti Su Jiyu membuka konferensi pers, lalu nama baikku akan hancur untuk selamanya. Dan bagaimana kalau dermawan Su Jiyu mencoba membelanya lalu turun tangan untuk mencelakaiku? Selama Suan Pengnian belum menghabisi dermawan Su Jiyu, maka aku cuma bisa menuruti keinginannya. Apalagi kini bisnis pengiriman lintas samudera milik keluarga Su telah berhenti beroperasi. Su Jiyu tidak mungkin berhasil dan meraup keuntungan meski diberikan kepadanya untuk sementara. Tunggu sampai aku menyelesaikan ancaman yang berada di belakangku, Su Jiyu, maka aku akan dapat merebut kembali semua bisnis tersebut dengan mudah. Memikirkan hal itu, Su Chengpeng bicara dengan kesal. Baik, kakek berjanji padamu, bisnis penjualan lintas samudera keluarga Su akan menjadi milikmu jika kamu ada waktu datang ke Suhang untuk mencari kakek, dan kakek akan menyiapkan seluruh berkas dan perjanjian lalu menyerahkannya langsung padamu. Kata Su Jiyu, kakek, jujur saja, karena saat ini aku masih menyimpan dendam pada Anda, jadi aku tidak sanggup bertemu dengan Anda. Mengenai masalah perjanjian, aku akan meminta bantuan pengacara untuk menggantikanku ke sana. Su Chengpeng ragu untuk beberapa detik, lalu segera menyetujui. Tidak masalah, kalau begitu aku akan menyuruh Su Ansun pergi ke Suhang. Kamu dapat mencari seorang pengacara untuk mewakilimu, dan setelah selesai mengurus seluruh perjanjian, maka bisnis pengiriman lintas samudera keluarga Su akan menjadi milikmu. Su Chengpeng menahan rasa sakit akan kehilangan hartanya, membuat Su Jiyu yang berada di telepon seberang sana merasa lega. Bagi Su Jiyu dulu
yang namanya konferensi pers hasil dan proses membela kebenaran sama sekali tidak boleh diganggu gugat. Tetapi bagi Sujiyu saat ini, selama dapat mencapai tujuan yang diinginkannya, maka dia bisa berkompromi dan mengalah. Dan yang Sujiyu inginkan saat ini adalah bisnis pengiriman lintas samudera milik keluarga Su. Meski bisnis tersebut karena seluruh tindakan buruk Su Chengpeng telah masuk dalam kondisi yang menyulitkan, tetapi Sujiyu yakin mampu menghidupkan kembali bisnis tersebut. Bisnis pengiriman lintas samudera memiliki keuntungan tinggi dan potensi yang besar. Bisnis tersebut adalah bisnis yang memiliki masa depan cerah. Sementara itu, bisnis tersebut di tangan keluarga Su telah menerima pukulan besar dan sudah tidak dapat hidup kembali. Sekarang Sujiyu mencari si tuan besar untuk meminta bisnis tersebut dari tangannya. Meski kesal, tetapi Su Chengpeng masih dapat menerimanya. Tetapi jika Sujiyu ingin meminta bisnis yang berjalan dengan baik dan memiliki untung besar, maka Su Chengpeng belum tentu menyetujuinya. Kemudian Sujiyu berkata pada Su Chengpeng, "Kakek, karena kita sudah mencapai kesepakatan, tolong Anda mengutus Su Ansun datang kemari sebelum malam hari. Jadi sebelum konferensi pers, aku sudah bisa menandatangani perjanjiannya." Su Chengpeng tidak banyak bicara, lalu langsung menjawab dengan penuh keyakinan, "Aku sudah memerintahkan Su Ansun untuk ke sana dengan helikopter. Maksimal 1 jam lagi dia sudah tiba." Sujiyu segera menjawab, "Baik, kalau begitu aku akan menunggu datangnya pengurus rumah Su." Wajah Su Chengpeng tampak hitam dan penuh kekesalan. Setelah menutup telepon, Su Chengpeng mengomel sendiri saking kesalnya. "Jiyu, Jiyu, aku ingin kamu berbahagia dengan caramu sendiri. Tetapi siapa sangka kalau kamu yang paling serakah. Kamu memang kelemahanku lalu mengambil hartaku. Tindakan ini membuatku mengenalmu dari awal lagi, cucuku." Selesai mengomel, Su Chengpeng mengambil telepon dari meja kerjanya lalu menekan beberapa nomor dan segera berkata kepada orang di seberang telepon, "Ansun, segera datang ke ruang bacaku." Setengah menit kemudian, Su Ansun mengetuk pintu lalu masuk dan bertanya dengan hormat, "Tuan besar, apakah Anda mencariku?" Su Chengpeng memberi perintah dengan nada dingin, "Panggilkan direktur keuanganku kemari, kemudian bawakan aku seluruh berkas yang berhubungan dengan saham milik perusahaan pengiriman kita. Jangan lupa bawakan juga regulasi perusahaan dan stempelnya. Setelah itu kamu segera berangkat ke Jinling." Su Ansun bertanya dengan bingung, "Tuan besar, untuk apa Anda menyuruhku membawa semua itu ke Jinling?" Su Chengpeng menjawabnya dengan kesal, "Aku mau kalian ke Jinling untuk menyerahkan perusahaan pengiriman pada Sujiyu. Kelak perusahaan pengiriman akan menjadi miliknya pribadi." Hah? Su Ansun terkejut hingga dagunya terbuka lebar, lalu berkata, "Tuan besar, Anda, Anda, Anda tidak sedang bercanda, bukan? Perusahaan pengiriman sebesar itu, bagaimana mungkin Anda memberikannya begitu saja?" Su Chengpeng balik bertanya, "Mau bagaimana lagi? Jiyu, bocah itu sudah hebat sekarang. Nama baikku berada dalam genggamannya. Jika dia benar-benar muncul di depan publik untuk menyuruhku menyerahkan diri, bagaimana aku akan menyelesaikan masalah tersebut? Aku akan kehilangan segalanya. Sementara di belakang bocah itu masih ada satu orang petarung hebat yang misterius. Sampai sekarang aku masih tidak yakin apakah aku bisa membunuhnya sebelum dia mencelakaiku." Su Ansun segera bertanya, "Tuan besar, apakah orang dari Inggris yang bernama Suan Fengnian telah sampai di Jinling? Apa ada kabar terbaru darinya?" "Belum ada," jawab Su Chengpeng. "Meski Jinling bukan kota besar tetapi memiliki 10 juta penduduk. Mencari satu orang sama susahnya dengan mencari satu jarum dalam tumpukan jerami. Berikan dia sedikit waktu lagi." Su Ansun segera menjawab, "Tuan besar, menurutku Anda lebih baik menelepon He Hong Seng secara pribadi. Pria tua itu sekarang adalah prajurit bintang 4. Jika dapat menyelamatkannya untuk melindungi Anda, jika dapat meyakinkannya untuk melindungi Anda, setidaknya keamanan Anda lebih terjamin dan Anda juga tidak perlu khawatir petarung hebat itu datang untuk mencelakai Anda."
Su Cheng Peng menghela napas panjang. He Hong Seng sebelumnya tidak segan-segan menolakmu. Aku lihat dia sudah memantapkan hati untuk menjaga jarak dengan kita. Kemungkinan besar mencarinya sekarang juga tidak berguna. Lalu Su Cheng Peng melanjutkan ucapannya, meski He Hong Seng dapat membantu kita, tetapi tetap tidak mungkin dapat menemukan solusi dalam waktu singkat. Jadi lebih baik kamu sekarang juga pergi ke Jinling dan serahkan perusahaan pengiriman pada Jiyu. Tenangkan dia dulu agar kita dapat melewati cobaan hari ini dengan aman. Su Ansun mengangguk dengan patuh, lalu berbicara dengan hormat. Baiklah, Tuan Besar, aku akan berangkat sekarang juga. Bersamaan dengan itu, Yi Chen sudah menerima telepon dari He Yingxiu. Keluarga He sudah memilih 10 orang berbakat dengan kemampuan bertarung yang paling kuat dan hebat. Mereka juga anggota keluarga dengan kesetiaan tinggi. Mereka sudah siap menuju ke Jinling untuk melapor kepada Yi Chen. Menurut kata He Yingxiu, baru-baru ini He Hong Seng telah berhasil menembus jalur nadi keempat dan menjadi prajurit bintang 4 dan sudah pasti akan menjadi salah satu anggota tim dari 10 orang terpilih. Yi Chen sebenarnya tidak seberapa peduli tentang siapa saja yang datang dari keluarga He, karena dia tidak benar-benar butuh keluarga He mengorbankan nyawa mereka demi dirinya. Namun mendengar Tuan Besar keluarga He akan datang sendiri membuat Yi Chen merasakan kesungguhan hati mereka, karena keluarga He akan tiba malam ini. Jadi Yi Chen sengaja datang ke Hotel Buckingham Palace untuk mengabarkan berita ini pada Suroli. Suroli jelas gembira ketika mendengar kabar kalau ibu dan kakeknya akan datang. Bahkan Suroli sangat bersemangat dan nyaris menangis setelah mendengar kalau kakeknya telah berhasil menembus jalur nadi keempat dan menjadi prajurit bintang 4. Dia menatap Yi Chen lalu bicara sambil terisak-isak. Menembus jalur nadi keempat dan menjadi prajurit bintang 4 adalah harapan terbesar kakek untuk seumur hidupnya. Setelah dia berusia 60 tahun, dia sudah tahu kalau dalam kehidupannya kali ini dia tidak akan dapat menembus jalur nadi keempat. Jadi dia selalu menganggap hal itu adalah penyesalan terbesar dalam hidupnya. Kemudian Suroli melanjutkan ucapannya dengan penuh rasa terima kasih. Tuan Muda Yi, semua ini adalah karena bantuan Anda. Seandainya Anda tidak memberikan pil obat untuknya, maka kakek pasti tidak akan memiliki kesempatan seperti ini. Terima kasih. Yi Chen tersenyum ramah. Kamu tidak perlu berulang kali mengucapkan terima kasih kepadaku. Bekerja sama dengan keluarga He, meski aku melakukannya karena dirimu, tetapi kerjasama ini adil, bukan hanya aku yang memberikan bantuan secara sepihak. Kelak aku mungkin akan membutuhkan banyak bantuan dari keluarga He. Selama keluarga He dapat bekerja sama sepenuh hati denganku, maka aku pasti akan memberikan kesempatan lebih banyak bagi keluarga He untuk berkembang menjadi lebih baik. Kesempatan semacam ini bukan hanya soal uang dan pil obat, bahkan bisa juga tentang tinju neja beserta ilmu neja yang lainnya. Yi Chen terdiam untuk sesaat lalu bertanya, dari pengamatanku sepertinya tinju neja yang dipelajari keluarga He kalian seharusnya adalah sebuah ilmu yang tersisa dari zaman kuno. Apa benar tebakanku? Suroli segera menjawab. Tuan Muda Yi memang tahu segalanya, bahkan Anda juga dapat mengetahui tentang hal ini. Lalu Suroli melanjutkan ucapannya setelah selesai mengungkapkan kekagumannya. Sebenarnya tinju neja yang diajarkan turun-temurun selama ratusan tahun di keluarga He bukanlah ilmu yang diciptakan oleh leluhur keluarga He sendiri, melainkan sebuah ilmu yang tanpa sengaja ditemukan oleh leluhur keluarga He. Sebenarnya saat pertama ditemukan, ilmu tersebut hanya berupa sebuah kitab yang tidak lengkap isinya, sudah hilang setengah. Jadi ketika keluarga He mempelajari ilmu tinju neja tersebut, ada banyak batasan dan mudah menyebabkan tenaga dalam kacau serta dapat membahayakan jiwa praktisinya. Hal itu juga yang menyebabkan keluarga He memilih tinggal di lokasi dingin Tiongkok, karena semakin dingin dapat mengurangi kemungkinan kacaunya tenaga dalam ketika berlatih. Yi Chen mengangguk-angguk mendengar penjelasan Suroli. Sebenarnya jalur bela diri sejak zaman kuno hingga kini telah mengalami banyak penurunan. Sebenarnya sejak zaman dinasti Song sampai akhir dinasti Ming dan awal dinasti Qing adalah masa keemasan dari perkembangan dunia bela diri. Karena di zaman senjata dingin, kegunaan ilmu bela diri masih sangat besar. Tidak hanya bisa melindungi negara, tetapi dapat untuk mencari nafkah juga. Jadi dulu selain ingin menjadi cendekiawan, maka yang tersisa
adalah orang-orang yang ingin menjadi ahli bela diri yang hebat. Namun sampai di dinasti Qing, senjata mesin dari luar negeri masuk ke Tiongkok dalam waktu singkat. Ada banyak ahli bela diri yang menyadari kalau usaha mereka berlatih keras malah kalah dengan senapan dan bom yang berada di tangan orang barat. Dulu ada banyak ahli bela diri yang mencintai negeri dan memiliki hati yang kuat untuk membela negeri ini, tetapi kemampuan mereka sama sekali bukan tandingan senjata api. Yang paling disesalkan adalah ada ribuan orang yang berkumpul di Dong Jiao Ming Gang untuk mengepung ratusan orang barat, tetapi setelah mengepung selama 56 hari mereka tetap tidak mampu menembus pertahanan orang-orang barat tersebut. Sejak saat itu ada banyak ahli bela diri yang benar-benar mencintai bela diri malah menjadi orang-orang yang menentang jalur bela diri. Alasan utamanya adalah karena mereka melihat perbedaan terbesar antara bela diri dan senjata api. Mereka menyadari usaha keras belajar ilmu bela diri dari diri seumur hidup masih kalah dengan sebuah peluru. Sejak saat itu ada banyak perang yang terjadi di dalam negeri. Ancaman datang dari dalam dan luar, dan perkembangannya senjata semakin lama semakin cepat dan membuat jarak antara jalur bela diri dan senjata semakin melebar. Jadi sejak zaman dinasti Qing, jalur bela diri mulai terjatuh, bahkan hingga kini jalur bela diri tidak pernah benar-benar bangkit kembali. Awalnya dari 200 sampai 300 juta penduduk Tiongkok, ada sekitar jutaan sampai puluhan juta orang yang belajar bela diri, tetapi kini puluhan miliar penduduk Tiongkok orang yang belajar bela diri, tidak lebih dari 10.000 orang. Ada banyak tinju ninja pada masa ini mulai kehilangan penerusnya. Hal ini menyebabkan kini ada banyak ahli bela diri yang tidak dapat mempelajari tinju ninja yang lengkap. Bisa dibilang derita terbesar dari jatuhnya jalur bela diri. Namun kini kecintaan para praktisi bela diri tidak kalah dari leluhur mereka dulu. Contohnya seperti keluarga He. Sebenarnya keluarga He terus berharap dapat menemukan kitab lengkap dari tinju ninja. Sayangnya mereka tidak juga menemukan petunjuk yang berguna. Tetapi menurut Yi Chen sendiri, tinju ninja sama sekali bukan apa-apa. Di dalam kitab 9 misteri ada banyak tulisan tentang tinju ninja, tetapi Yi Chen sendiri malah malas mempelajarinya karena Yi Chen sejak awal sudah melampaui kemampuan dari praktisi bela diri pada umumnya. Jadi tinju ninja semacam itu sama sekali tidak bernilai baginya. Namun jika Yi Chen mengeluarkan salah satu kitab tinju ninja dari kitab 9 misteri, takutnya dapat membuat seluruh keluarga praktisi bela diri di seluruh dunia berebutan untuk mendapatkannya. Yang paling menarik adalah hingga kini di antara semua praktisi bela diri di seluruh negeri, satu-satunya orang yang menguasai seluruh ilmu tinju ninja adalah si cabe kecil yang bernama Qin Oksu, yang baru belajar bela diri dan tidak berasal dari perguruan manapun. Kini dia sedang diam-diam mempelajari ilmu 4 tapak gajah. Ilmu tinju ninja tersebut dicari oleh Yi Chen dari dalam kitab 9 misteri. Kemudian Yi Chen berkata pada Suroli, kelak ketika waktunya telah tepat, maka aku akan memberikan satu kitab lengkap tentang tinju ninja. Sampai saat itu keluarga He akan naik ke level yang lebih tinggi. Setelah mendengar ucapan Yi Chen, Suroli merasa sangat terkejut dan sangat bersemangat. Suroli tidak curiga apakah Yi Chen benar-benar memiliki tinju ninja atau tidak, tetapi Suroli tidak menyangka kalau Yi Chen bersedia mengeluarkannya untuk diberikan kepada keluarga He. Meski Yi Chen tidak berkata akan segera memberikannya, tetapi Yi Chen sudah berkata akan memberikannya pada waktu yang tepat. Artinya ketika waktu yang tepat telah tiba, maka Yi Chen bersedia memberikan kitab tinju ninja pada keluarga He. Suroli mengerti betul arti kitab lengkap dari tinju ninja sangat penting bagi keluarga He. Jadi mendengar ucapan Yi Chen membuat Suroli berharap agar keluarga He dapat segera menjadi orang kepercayaan Tuan Yi. Bersamaan dengan itu, Tuan Yi dapat segera menghadiahkan kitab lengkap tinju ninja pada keluarga He. Ketika Yi Chen dan Su Jiyu sedang berbincang dengan santai, tiba-tiba Yi Chen menerima telepon dari Tang Sihai. Hal ini membuat Yi Chen agak penasaran. Umumnya Tang Sihai sangat jarang menghubungi dirinya, tetapi tiap kali Tang Sihai menghubunginya pasti ada masalah yang sangat penting. Lalu Yi Chen segera mengangkat telepon dan segera bertanya, "Asisten Tang, apakah kamu mencariku karena ada masalah yang sangat penting?" Tang Sihai tersenyum ramah lalu berkata, "Tuan muda, aku mencarimu bukan karena ada masalah penting, tetapi ada satu masalah yang membutuhkan keputusanmu." Yi Chen bertanya, "Ada masalah apa?"
Tang Sihai menjawab, jadi begini, nona besar keluarga Su yang bernama Su Jiyu pada malam ini akan mengadakan live streaming untuk konferensi pers di seluruh jaringan. Dia juga menghubungi Anda dan meminta platform video pendek yang berada di bawah nama keluarga Yi untuk ikut menayangkan konferensi persnya hari ini. Bersamaan dengan itu dia juga berharap kami dapat memberinya rekomendasi sumber daya yang memadai. Jadi aku hendak meminta Anda untuk memberi keputusan apakah aku harus menyetujuinya atau tidak. Yi Chen hari ini belum mengikuti berita apapun, jadi dia tidak tahu mengenai Su Jiyu yang akan membuka konferensi pers. Tiba-tiba mendengar ucapan Tang Sihai membuat Yi Chen penasaran dan bertanya, Su Jiyu kenapa tiba-tiba ingin menggelar konferensi pers? Bahkan dia sampai berniat membuka konferensi pers besar-besaran seperti ini. Apakah Su Jiyu menjelaskan isi dari konferensi persnya? Tang Sihai segera menjawab, Kabarnya isi konferensi pers ini akan berhubungan dengan pengalaman yang dialami oleh ibu dan anak itu selama beberapa waktu belakangan ini. Karena bagaimanapun juga kecelakaan yang menimpa pasangan ibu dan anak ini itu telah menyita perhatian seluruh negeri. Kini dia sudah kembali dalam keadaan aman di depan publik. Jadi sudah sepantasnya kalau dia memberi jawaban pada publik. Setelah berbicara sampai di situ, Tang Sihai tiba-tiba terdiam sejenak lalu melanjutkan ucapannya. Lagi pula aku rasa Su Jiyu menggelar konferensi pers kali ini pasti masih menyimpan tujuan besar lainnya. Jangan-jangan dia ingin mengambil kesempatan kali ini untuk menyulitkan Su Chengpeng di depan seluruh masyarakat. Jadi aku menelepon Anda, apakah kita mau ikut campur dalam masalah kali ini? Yi Chen terdiam untuk sesaat lalu teringat akan sifat Su Jiyu. Yi Chen mempertimbangkan masalah ini untuk sesaat dan berkata, asisten Tang, biarkan saja dia melakukan live streaming di platform video pendek kita. Tang Sihai segera menjawab, Tuan Muda, jika dalam konferensi pers kali ini Su Jiyu menyulitkan Su Chengpeng, maka kejadiannya akan agak canggung bagi kita karena seluruh orang di kota Yanjing telah mengetahui kalau platform video pendek tersebut adalah milik keluarga Yi. Jika saat ini kita membantu Su Jiyu menggelar konferensi pers, takutnya kita akan dikucilkan oleh kelompok pebisnis lainnya. Kaum sosialita kelas atas memiliki peraturannya sendiri. Pada umumnya, para kaum sosialita kelas atas tidak suka jika ada orang yang melakukan tindakan licik di belakang mereka. Biasanya orang-orang kaya juga mengandalkan topik pembicaraan di internet, tetapi mereka akan mencari orang yang tidak berhubungan secara langsung dengan dirinya. Meski seluruh dunia tahu mereka yang melakukannya, tetapi tidak ada yang memiliki bukti langsung kalau mereka adalah pelakunya. Tetapi keluarga Yi tidak sama. Seluruh masyarakat tahu kalau platform video pendek tersebut adalah milik keluarga Yi. Jika keluarga Yi dengan sengaja menggunakan platform mereka sendiri untuk menjelek-jelekkan keluarga Su, maka di mata orang luar tindakan mereka adalah tindakan yang tidak terpuji. Yi Chen tersenyum sambil berkata, menurutku Su Jiyu tidak akan menyulitkan kakeknya dalam konferensi pers kali ini. Jadi kamu tenang saja dan biarkan dia menggunakan platform video pendek kita untuk live streaming. Tang Sihai bertanya dengan aneh, Tuan Muda, kenapa Anda bisa seyakin itu? Yi Chen menjawabnya sambil tersenyum, ceritanya akan sangat panjang jika aku harus menjelaskan semua alasannya, tetapi kamu cukup percaya padaku saja. Tang Sihai segera menjawabnya, baiklah Tuan Muda, kalau begitu aku akan segera mengabari pihak mereka. Baik, Yi Chen tersenyum sambil bertanya, asisten Tang, apa masih ada masalah lainnya? Tang Sihai berkata, tidak ada masalah lagi. Kemudian Yi Chen menjawabnya, baiklah kalau begitu hubungi aku jika ada masalah lagi. Setelah menutup telepon, Suroli yang berada di samping Yi Chen segera bertanya, Tuan Muda Yi, apakah Kak Jiyu mau menggelar konferensi pers? Benar, Yi Chen berbicara sambil tersenyum, bukan hanya akan menggelar konferensi pers, tetapi juga akan disiarkan secara live streaming di seluruh jaringan internet sampai saatnya tiba. Karena konferensi pers dilakukan di seluruh platform jaringan live streaming, maka aku prediksi akan ada puluhan juta orang yang menontonnya. Suroli bertanya bingung, bagaimana Anda tahu kalau dia tidak akan menyurutkan Su Chengpeng? Kali ini adalah kesempatan bagus untuk menjatuhkan Su Chengpeng. Yi Chen tersenyum ramah, sepertinya kakakmu lebih pintar daripada kamu. Suroli malu sambil menjulurkan lidah lalu mengomel, aku mana bisa dibandingkan dengan Kak Jiyu.
Kak Jiyu sejak kecil sudah menerima pendidikan elit dan dia adalah lulusan siswa terbaik dari universitas terbaik. Sementara aku sendiri hanya menerima pendidikan wajib 9 tahun. Aku bahkan tidak pernah masuk SMA. Yichen menggeleng sambil tersenyum. Hal ini tidak berhubungan dengan setinggi apa pendidikannya yang diterimanya, tetapi karena Sujiyu tahu betul apa yang diinginkannya. Suroli bertanya dengan penasaran, Tuan Yi, apakah dapat menjelaskan maksud ucapanmu? Yichen segera menjelaskan, semua orang tahu kalau konferensi pers kakakmu kali ini adalah momen paling baik untuk menyurutkan Su Chengpeng. Sementara semua orang merasa asal kakakmu memanfaatkan kesempatan kali ini, maka dia dapat menghancurkan nama baik Su Chengpeng dan membuatnya hancur untuk selamanya. Tetapi jika dipikirkan dengan seksama, apa gunanya Sujiyu melakukan itu semua? Suroli semakin bingung lalu menatap Yichen dengan frustasi dan bicara serius. Setidaknya bisa membalaskan dendamnya menyerang musuh, bukankah untuk membalaskan dendamnya sendiri? Yichen melihat Suroli sambil menggelengkan kepala sambil berkata, jika Sujiyu melakukan hal itu, maka dia hanya menambahkan kebencian dengan Su Chengpeng, namun tidak ada pengaruh lainnya, bahkan tidak dapat membuat Su Chengpeng kehilangan sepeser pun uang yang dimilikinya. Sama sekali tidak ada artinya. Kemudian Yichen melanjutkan ucapannya, hal ini berbeda dengan aku yang dulu membongkar konspirasi busuk Su Chengpeng. Sebelum aku membongkar konspirasi Su Chengpeng, dia memiliki image yang sangat tinggi dan terbaik. Bisa dibilang Su Chengpeng adalah idola dari orang banyak. Tetapi setelah aku membongkar kedoknya, dia segera terjatuh dari altar pemujaan dan berhasil membuat keluarga Su menerima pukulan besar, termasuk dengan bisnis pengiriman yang dihentikan, juga sebagai bentuk hukuman yang diberikan pihak pemerintah kepadanya. Namun Su Chengpeng telah terjatuh sekali. Kali ini meski Sujiyu muncul dan memaki Su Chengpeng, paling banyak hanya menyiramkan air dingin pada Su Chengpeng yang sudah terjatuh. Tidak mungkin membuatnya terjatuh lebih parah dari sebelumnya. Daripada menyiram air dingin yang tidak berguna, lebih baik menggunakan kesempatan kali ini untuk mengambil sedikit keuntungan dari Su Chengpeng. Suroli berbicara sambil terkejut. Tuan Yi, apakah maksud Anda kakak ingin berdamai dengan Su Chengpeng? Yichen melambaikan tangan sambil membantah. Kelihatannya seperti berdamai, tetapi sebenarnya telah menggunakan golok untuk memotong daging Su Chengpeng. Kemudian Yichen melanjutkan ucapannya, kali ini Sujiyu pasti telah memotong daging Su Chengpeng dengan kejam. Setelah satu potongan ini, mereka berdua telah berhasil mencapai sebuah kesepakatan, tetapi sebenarnya hubungan kakek dan cucu yang mereka miliki juga telah hancur berantakan. Setelah mencapai kesepakatan tertentu, mereka kini telah menjadi musuh yang sebenarnya. Suroli bertanya dengan tidak sabaran, kalau begitu apakah Kak Jiyu akan berada dalam bahaya? Yichen menggeleng sambil tersenyum. Tidak mungkin. Su Chengpeng berani mencari masalah dengan siapa saja, tetapi tidak akan berani mencari masalah dengan Sujiyu. Kamu jangan lupa kalau di belakang Sujiyu masih ada aku. Sebelum Su Chengpeng menemukan dan menghabisiku, maka dia tidak akan berani turun tangan pada Sujiyu. Kemudian Yichen kembali melanjutkan ucapannya, kakakmu kali ini telah mati-matian demi merebut tampuk kepemimpinan di keluarga Su. Ini adalah hal yang baik. Jika kelak dia berhasil menjadi kepala keluarga Su, maka dendam yang telah terjadi di antara keluarga Su dan keluarga Yi selama puluhan tahun dapat berakhir juga. Dan kelak kamu, bahkan ibumu dan seluruh keluarga He juga dapat memiliki tempat berlindung yang lebih baik. Sampai saatnya tiba, kamu dapat mengganti identitas dan membantu kakakmu di sisinya. Jika Sujiyu memiliki bantuan darimu dan keluarga He, maka masa depannya pasti akan sangat cerah.
Dendam Yi Chen pada keluarga Su hanya pada orang-orang yang tergabung pada aliansi anti Yi. Kini pemimpin aliansi anti Yi, Su Shaodao, telah dibuang oleh Yi Chen ke Suria, dan orang nomor 2 dalam organisasi itu adalah Su Shaode juga telah masuk ke lapangan pemeliharaan anjing milik Hongwu. Jadi musuh Yi Chen kini hanya tersisa Su Chengpeng. Sesuai dengan perjanjian antara Yi Chen dan Su Jiyu, setelah Su Jiyu menepati posisi tertinggi di keluarga Su, maka dia dapat menyerahkan Su Chengpeng dan digantikan dengan kembalinya ayah Su Jiyu. Kelak jika Su Jiyu berhasil melakukannya, maka Yi Chen akan mengembalikan Su Shaodao, tetapi dengan satu syarat: Su Shaodao tetap harus menjauh dari seluruh tampuk kekuasaan keluarga Su, dan dia harus pensiun dari seluruh pekerjaan di keluarga Su, baik untuk keluarga Yi atau untuk dirinya sendiri. Dengan begitu, dendam kebencian pada keluarga Su dan tak perlu saling menyinggung lagi. Jadi Yi Chen berharap sampai saat itu Su Jiyu semakin baik dan berhasil. Sementara Su Roli adalah adik satu ayah tetapi beda ibu dari Su Jiyu. Sebelumnya Yi Chen juga menyaksikan dengan jelas ketika kedua kakak beradik ini bertemu. Yi Chen dapat memastikan kalau dalam hati Su Jiyu ada adiknya Su Roli, dan dalam hati Su Roli juga ada kakaknya. Sementara itu yang terpenting adalah kini Su Roli sudah tidak ada aura kejam dan ganas yang dulu lagi. Kelak dia pasti dapat berada di sisi Su Jiyu dan melindunginya dengan baik. Awalnya Yi Chen pikir rencananya sangat masuk akal dan pertimbangannya juga demi kebaikan kedua kakak beradik itu. Tetapi Yi Chen tidak menyangka setelah mendengar ucapannya, mata Su Roli malah memerah dan tampak nyaris menangis. Su Roli menatap Yi Chen lalu berbicara tak sambil terisak, "Tuan Muda Yi, kamu yang menyelamatkan nyawa Roli dan ilmu Roli mengalami kemajuan besar karena bantuan Anda. Anda adalah penyelamat Roli yang terbesar. Kelak Roli hanya ingin berada di samping Anda dan berusaha keras melayani Anda. Aku tidak ingin kembali ke keluarga Su." Yi Chen menjelaskan, "Maksudnya, aku juga tidak menyuruhmu segera kembali ke keluarga Su, tetapi kamu dapat kembali setelah menunggu sampai kakakmu menjadi kepala keluarga Su." Su Roli bicara sambil terisak dan marah, "Aku tetap tidak mau kembali meski aku dan kakak memiliki hubungan darah, tetapi aku tidak berhutang apapun padanya. Kelak aku juga tidak mau berada di sisinya." Bicara sampai di situ, Su Roli tanpa sadar menggenggam tangan Yi Chen lalu berbicara sambil menangis. Yi Chen bicara dengan tak berdaya, "Sekarang ini identitasmu agak sensitif, jadi belum bisa kembali hidup seperti orang normal. Jadi aku mengizinkanmu untuk berada di sisiku, tetapi masalah ini tetap akan berlalu. Soal dendam para orang Jepang itu padamu juga akan memudar seiring berjalannya waktu, bahkan akan terlupakan. Sampai saatnya tiba kamu bisa memulai kehidupanmu dari awal lagi. Untuk apa menghabiskan waktu berada di sampingku?" Suroli berbicara dengan penuh keyakinan, "Aku tidak menginginkan hidupku sendiri. Aku hanya ingin bekerja keras di samping Tuan Muda Yi." Setelah menghapus air matanya, Suroli melanjutkan ucapannya dengan kesal, "Tuan Muda Yi, jika kelak Anda tidak ingin Roli mengikuti Anda lagi, Roli juga tidak akan memaksa. Sampai saat itu Roli akan ke biara dan menjadi bikuni, lalu belajar agama Buddha untuk seumur hidup. Jangan menganggap Roli sedang mengancammu, tetapi aku menggunakan nyawaku sendiri bersumpah, jika aku mengingkari ucapanku, maka aku akan mati tersambar petir." Yi Chen kehabisan kata-kata. Setelah beberapa saat lalu berbicara, "Kamu, apa yang kamu inginkan sebenarnya? Kamu baru berusia 20 tahunan. Kelak masih ada masa depan yang cerah menunggumu. Dan dengan kemampuanmu saat ini, meski sejak saat ini kamu tidak berlatih keras lagi, tetapi kamu bisa hidup sampai 100 tahun lebih. Jadi bisa dibilang kamu baru menjalani 1/5 bahkan 1/6 dan keseluruhan umurmu." "Aku tidak peduli," jawab Suroli dengan penuh keyakinan. "Jika aku tidak bertemu dengan Tuan Muda Yi, kehidupanku pasti sudah tamat. Suroli tidak mungkin duduk di sini dalam keadaan sehat dan aman. Jadi aku tidak peduli usiaku sepanjang apa, tetapi itu semua adalah karena pemberian Anda. Jadi aku bersedia menghabiskan seluruh waktuku untuk berada di samping Tuan Muda Yi." Yi Chen dalam hati merasa
terharu dan juga tidak berdaya ketika mendengarkan ucapan Suroli. Dia sebenarnya ingin membujuk gadis yang keras kepala itu, tetapi dari pandangan mata Suroli, Yi Chen tahu tidak berguna untuk membujuknya lagi. Jadi Yi Chen menyerah untuk membujuknya lagi. Seperti tadi yang diucapkan Yi Chen tadi, waktu masih sangat panjang. Dia sendiri tidak perlu memaksakan Suroli harus memahaminya saat ini juga. Kelak masih ada waktu. Meski kini tekad Suroli sekuat baja, tetapi seiring berjalannya waktu akan ada banyak hal yang berubah dan mungkin saja pikiran Suroli akan ikut berubah juga. Memikirkan hal itu membuat Yi Chen segera mengganti topik pembicaraan. Benar juga Roli, aku sudah menyuruh Chen Jekai untuk membeli sebuah pila di pinggir sungai. Pila tersebut adalah pila tangan kedua dengan halaman pribadi. Ada 8 buah kamar dengan ruangan bawah tanah seluas 300 meter persegi. Jika kakekmu telah tiba, mereka bisa tinggal di sana. Di sana dia dapat berlatih dengan tenang. Suroli segera menjawab, Tuan Muda Ji, Anda tidak perlu membuang-buang uang seperti itu. Dulu ketika keluarga He bekerja untuk keluarga Su, mereka selalu tinggal di rumah keluarga Su, dan tempat tinggal mereka seperti asrama yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin dengan ranjang 2 tingkat. Anda tidak perlu membeli sebuah pila terlalu menghabiskan banyak uang. Yi Chen berbicara sambil tersenyum. Aku membeli pila untuk dipinjamkan pada kakekmu, jadi kamu tidak perlu merasa tertekan. Lagi pula aku membeli rumah untuk investasi. Yang terpenting adalah harga properti di area tersebut akan bertambah tinggi. Suroli segera menjawab, namun setelah kakek datang kemari selama 24 jam pasti akan bekerja untuk Anda. Bahkan selama 24 jam mereka akan selalu siap bersedia di samping Anda jika Anda berencana menyuruh mereka tinggal di pila. Bagaimana jika kamu ada masalah penting? Mereka pasti tidak akan bisa datang tepat waktu. Yi Chen tersenyum ramah. Semua itu hanya masalah kecil. Sebenarnya aku telah terbiasa sendirian. Aku tidak terbiasa ada orang yang mengikutiku. Hong Wu dan Chen Jekai juga tidak mengikutiku selama 24 jam. Biasanya mereka masih memiliki urusan dan kehidupan mereka sendiri. Jadi tidak mengelilingku selama 24 jam penuh. Kakekmu dan yang lainnya juga sama saja. Suroli segera bertanya, Tuan Muda Ji, jika kakek tidak perlu mengikuti Anda, maka apa tugas utama mereka setelah tiba di sini? Yi Chen menjawabnya, aku sudah memikirkannya sampai saatnya tiba. Petarung dari keluarga He dapat dibagi jadi beberapa tim untuk membantu Hong Wu dan Chen Jekai. Meski Hong Wu memiliki banyak anak buah, tetapi mereka cuma sekumpulan orang kasar yang tidak bisa bertarung. Biasanya mereka hanya berkelahi di jalanan, tetapi jika mereka harus melawan petarung hebat, mereka pasti akan kalah telak. Jadi sampai pada waktunya, kalian keluarga He di satu sisi akan membantu Hong Wu menyelesaikan masalah yang berada di luar kemampuannya. Di sisi lain, mereka juga dapat melatih kemampuan bertarung anak buah Hong Wu mengenai Chen Jekai. Meski anak buahnya adalah orang-orang terlatih, tetapi masih kalah jauh jika dibandingkan dengan ahli bela diri seperti kalian. Jadi kalian dapat membantu mereka untuk melatih kemampuan bertarung mereka. Suroli segera menjawab, tentu saja tidak masalah. Kakek dan yang lainnya pasti dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Suroli bicara sambil malu-malu pada Yi Chen, lalu bertanya sambil terbata-bata, Tuan Muda Ji, aku tidak tahu tugas apa yang Anda hendak berikan kepadaku. Yi Chen berbicara sambil tersenyum. Kondisimu kini agak khusus, jadi kamu tinggal dulu di Hotel Buckingham Palace. Selain aku dan ibumu, jangan berhubungan dengan orang lain dulu. Wow, luar biasa sekali guys ceritanya, sangat seru, sangat menarik, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.